Oppo Indonesia resmi meluncurkan seri smartphone terbarunya, yaitu Oppo F11 Pro di Indonesia. Nah, kehadiran smartphone terbaru dari Oppo ini sekaligus menandai perubahan identitas baru Oppo dari selfie expert menjadi portrait master. Nah, kira-kira apa aja hal yang baru yang dibawa Oppo F11 Pro? Saya Oki Subrata dari GadgetSquad.id. Berikut adalah review Oppo F11 Pro. Salah satu hal baru yang dibawa Oppo F11 Pro yaitu layarnya yang nggak lagi pakai notch seperti kebanyakan smartphone terbaru belakangan ini. Beda banget dengan seri Oppo F11 yang masih pakai notch berdesain water drop. Layar di Oppo F11 Pro mengusung desain full screen yang menutupi sekujur sisi depan. Layar luas di smartphone ini punya ukuran 6,53 inci dengan rasio screen to body sebesar 90,9% dan aspek rasionya 19,5 banding 9. Terus ketajaman layarnya didukung juga resolusi Full HD Plus dengan frame rate 60 fps. Ukuran luas layar full screen ini ngehadirin pengalaman hiburan yang lebih baik buat penggunanya, terutama saat kamu lagi nonton video, main game, atau lagi browsingan. Layar ini juga bisa nampilin lebih banyak konten dan nawarin tampilan yang lebih luas tentunya. Ditambah lagi, layar Oppo F11 juga udah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass generasi kelima yang punya tingkat kekuatan yang lebih tinggi lagi. Ini untuk melindungi layar smartphone dari kerusakan kalau secara nggak sengaja jatuh atau kena goresan benda tajam. Sama dengan beberapa smartphone terbaru belakangan ini, Oppo F11 Pro juga tampil dengan bodi berwarna gradasi. Oppo F11 Pro punya dua pilihan warna gradasi, yaitu Thunder Black dan Aurora Green. Nah, kalau yang saya pegang ini adalah warna Thunder Black. Punya gradasi perpaduan warna merah dan biru pada bagian tepi yang kelihatan sebagai warna hitam klasik. Sedangkan warna Aurora Green dibuat mengadopsi desain warna gradient dua warna berbentuk S. Bagian atas dan bawah frame dari Oppo F11 Pro dibuat membulat untuk ngedapetin kenyamanan penggunanya saat menggenggam smartphone ini. Karena nggak ada notch lagi di layar di bagian atas, jadi Oppo F11 Pro menghadirkan desain rising front camera, yaitu kamera yang bisa naik ke atas dengan mekanisme motoris. Rising camera di Oppo F11 Pro sendiri ada di bagian tengah pada bingkai smartphone di sisi atas. Ini bertujuan untuk menghindarin terjadinya distorsi gambar dibandingin kalau kamera naik turun tersebut ada di sisi bagian samping pada bodi bagian atas. Posisi kamera ini juga ngebuat hasil swap foto penggunanya akan kelihatan lebih natural. Peletakan rising kamera di bagian tengah juga sejajar dengan letak kamera belakang sehingga nyiptain desain yang terlihat lebih berestetika dan simetris. Rising kamera di Oppo S11 Pro punya resolusi 16 megapiksel dengan diafragma f2.0. Meski udah ninggalin tagline selfie expert, tapi nyatanya kemampuan foto selfie kamera depan smartphone ini masih mumpuni guys. Rising kamera ini udah didukung juga dengan fitur AI Scene Recognition yang bisa mengidentifikasi ratusan titik pengenalan wajah. Totalnya ada 130 titik yang dapat dikenali dengan tambahan 31 titik wajah baru yang bisa dikenali. Hal ini bisa menghasilkan identifikasi yang lebih akurat pada wajah. Dengan bantuan artificial intelligence, kamera bisa mengidentifikasi wajah pengguna berdasarkan usia, jenis kelamin, warna kulit, dan jenis kulit. Secara cerdas bisa nerapin fitur beautification berdasarkan karakteristik wajah pengguna yang spesifik. Rising kamera Oppo F11 Pro juga dilengkapi dengan fitur selfie group. Fitur ini secara otomatis bisa mengidentifikasi setiap orang dalam grup foto berdasarkan jenis kelamin dan usia. Contohnya anak muda, orang dewasa, ataupun anak-anak. Dengan mengaplikasikan parameter, ngebuat masing-masing wajah yang bisa dipercantik secara personal dan proporsional. Kamera juga dilengkapi dengan fitur beauty yang bisa dikostumisasi. Tersedia juga 8 fitur beauty termasuk skin smoothing, slimmer face, smaller face, jaw, big eyes, smaller nose, touch up, dan 3D. Selain itu, kamu juga bisa melakukan preview efek percantik secara real time.
Untuk kamera utamanya, Oppo F11 Pro punya dual kamera dengan resolusi 48 megapiksel plus 5 megapiksel. Sensor 48 megapikselnya ini punya bukaan diafragma f1.79. Secara langsung bisa banget tingkatin kepekaan cahaya dan memperbanyak cahaya yang masuk melalui lensa. Alhasil, untuk hasil foto low light-nya juga lebih tajam dan terang yang bisa jadi andalan dari kamera Oppo F11 Pro ini. Selain itu, kamera ini juga mengusung teknologi lensa 6P yang ngebuat sensor bisa ngehasilin gambar yang lebih cerah. Terus juga didukung sama teknologi tetracell yang bisa menganalisis dan menggabungkan data yang diperoleh dari 4 piksel yang berdekatan untuk ngebuatnya setara dengan ukuran piksel tunggal yaitu 1,6 mikrometer. Selain bisa ngasilin foto portrait yang lebih terang dan minim noise pada malam hari, dalam kondisi cahaya yang terang pun sensornya juga bisa ngasilin gambar dengan resolusi tinggi sampai dengan 48 megapiksel. Untuk kebutuhan foto di kondisi low light atau di malam hari, kamera Oppo F11 Pro juga dilengkapi dengan fitur Ultra Night Mode. Nah, fitur ini bisa manfaatin kecerdasan buatan untuk pengurangan noise, stabilisasi pada genggaman, dan peningkatan dynamic range untuk ngebuat tingkat kecerahan dan detail yang lebih baik. Fitur Ultra Night ini juga ngasih perlindungan detail wajah. Saat kamu lagi ngambil foto di malam hari, Oppo F11 Pro bisa secara otomatis ngebedain wajah manusia dengan latar belakang dan ngasih fokus lebih pada area wajah. Selain itu, fitur lainnya ada color mapping. Dengan fitur ini, warna pada setiap foto yang diambil akan dipetakan untuk ngedapetin hasil potret yang lebih baik. Memanfaatkan kecerdasan buatan, color mapping ini juga bisa merekonstruksi warna secara akurat berdasarkan skema foto yang berbeda-beda dan bisa ningkatin warna jadi kelihatan lebih hidup. Selain itu, kamera utama Oppo F11 Pro juga didukung dengan sistem ball bearing closed loop VCM yang bisa ngasilin waktu fokus hanya 0,1 detik, lebih cepat 600 milisecond sampai 700 milisecond daripada sistem VCM loop terbuka. Fokus yang lebih cepat bakal membuat kamu lebih gampang untuk ngambil foto objek yang bergerak atau ngambil gambar saat kamunya lagi bergerak. Terus juga nggak ketinggalan ada teknologi AI Scene Recognition yang udah ngedapetin peningkatan. Fitur ini sekarang bisa ngenalin 23 tipe skema foto dari 864 kombinasi foto. Pas kamu lagi pakai Oppo F11 Pro untuk foto, secara cerdas kamera bisa milih solusi skema pemotretan untuk ngedapetin efek foto terbaik. Ngebuat kamu bisa ngambil foto terbaik setiap melakukan pemotretan. Oke, sekarang ngomongin performanya. Oppo F11 Pro ditenagai sama prosesor MediaTek P70 yang punya frekuensi maksimum sebesar 2,1 GHz. Kalau dibandingin sama perangkat generasi sebelumnya, performa prosesor di Oppo F11 Pro meningkat 5% dan 13%. Prosesor MediaTek P70 bisa mengubah pemrosesan single thread jadi pemrosesan multi-threaded.
yaitu ngebagi tugas besar jadi beberapa tugas kecil yang diproses secara bersamaan. Dan dengan demikian, ningkatin kinerja pemrosesan sekaligus ngurangin konsumsi daya. Selain itu, Oppo F11 Pro juga punya RAM sebesar 6GB LPDDR4X yang juga udah memenuhi kebutuhan penggunanya buat video berkualitas tinggi ataupun main game berat. Dengan spesifikasi yang ditawarkan, hasil AnTuTu benchmark di Oppo F11 Pro ini mencapai skor 149 ribuan. Skor ini termasuk tinggi kalau dibandingin sama smartphone dengan level harga yang sama. Apalagi di smartphone ini juga udah mengaplikasikan teknologi Camera Lock pertama di industri. Memungkinkan Oppo F11 Pro mengalokasikan memori lebih efisien untuk mengurangi pemborosan memori. Gak hanya sampai di situ aja guys, performa Oppo F11 Pro juga udah ditunjang dengan mesin akselerasi kinerja yang disebut Hyperboost. Mesin ini diklaim bisa ningkatin responsivitas performa. Hyperboost bisa ngebuat lebih cepat sampai 31% saat ngeluncurin aplikasi Facebook dan 27% lebih cepat kembali ke layar utama. Dan yang terakhir 19% lebih cepat saat melakukan perpindahan antara layar. Untuk kamu yang nggak bisa lepas lagi main game online di smartphone, Oppo S11 Pro udah ningkatin kemampuannya, termasuk adanya fitur Hyperboost yang bisa mengidentifikasi saat smartphone lagi dipakai buat mainin game. Hyperboost bisa ngoptimalin alokasi sumber daya sistem dan perangkat keras untuk dipakai secara efektif, ngerespon game bisa berjalan lebih cepat. Hyperboost juga nyediain optimisasi spesifik untuk 11 game populer, termasuk PUBG Mobile dan AoV, yang ngemungkinin buat para pemain untuk punya pengalaman game mobile yang lebih baik. Kebutuhan bermain game di online di Oppo F11 Pro ini juga didukung dengan fitur Game Space. Ini adalah aplikasi yang dirancang oleh Oppo sendiri untuk kenyamanan pengguna dalam mengelola game pada F11 series, yang memungkinkan penggunanya untuk bisa menyimpan lebih dari 50 game pada satu tempat aja. Dengan Game Space, kamu bisa mempersonalisasi parameter optimasi game. Ada 3 mode untuk dipersonalisasi, yaitu kinerja tinggi, mode seimbang, dan mode konsumsi daya rendah. Selain itu, ada juga fitur Game Assistant. Nah, ini merupakan aplikasi yang bisa mengatur pemblokiran notifikasi, pengingat pesan, multitasking cepat, tangkapan layar, dan perekaman layar pas lagi mainin game. Jadi pas kamu lagi main game gak perlu lagi khawatir guys akan gangguan dan bisa nikmatin ngegame lebih lancar. Untuk daya tahan hidupnya sendiri, Oppo F11 Pro punya baterai berkapasitas yang cukup besar, yaitu 4000 mAh. Selain itu juga udah didukung teknologi pengisian daya cepat VOOC Charge 3.0. Dengan algoritma baru, VOOC Charge 3.0 bisa mengatur tegangan tinggi sewaktu melakukan charging. Jadi mempersingkat waktu pengisian secara keseluruhan sampai 20 menit. Hal ini juga ngebuat Oppo F11 Pro bisa diisi penuh dalam waktu 80 menit aja. Jadi bagian dari sistem penghemat daya yang ada di smartphone ini, layar di Oppo F11 Pro dilengkapi dengan RAM tersendiri yang bisa menyimpan data yang ditransfer dari prosesor. Ini berfungsi untuk mengurangi real-time refresh dan mengurangi pengurangan konsumsi daya pada saat penggunaan layar yang statis seperti saat melihat foto. Oke guys, jadi dijual dengan harga Rp4.990.000, Oppo F11 Pro bisa dibilang cukup layak dibeli. Ini karena smartphone terbaru Oppo ini bawa sejumlah fitur yang jadi daya pikatnya, kayak tampilan bodi yang elegan dengan paduan warna gradasi yang menarik. Terus kehadiran rising kameranya yang masih jarang ada di smartphone lain. Belum lagi dual kamera di bodi belakang yang bisa ngasilin foto low light yang kelihatan tajam dan terang. Oke guys, sekian untuk video ini. Like jika kalian suka dan jangan lupa subscribe channel YouTube Gadget Squad biar nggak ketinggalan video lainnya. Tulis juga pendapat kalian mengenai Oppo F11 Pro di kolom komentar di bawah. Saya Oki Subrata pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See ya.